Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Juniarti, NIM 1054211082217. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan clinical skill lab, yaitu pemeriksaan ginekologi. Jadi yang pertama saya akan melakukan anamnesis atau tanya jawab terhadap pasien. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Jadi perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Novi, dokter yang bertugas saat ini yang nantinya akan memberikan pelayanan kesehatan terhadap Ibu ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu atas nama Ibu siapa? Ibu Ana. Ibu Ana. Ibu Ana umurnya berapa tahun? 25 tahun ya Ibu. Pekerjaannya apa Ibu? Ibu rumah tangga dan Ibu rumah tangga. Alamatnya di mana Ibu? Jalan Sunu dan Jalan Sunu ya Ibu. Baik Ibu, keluhannya apa? Ada yang bisa saya bantu? keputihan darah. Keputihan ya Ibu. Keputihannya sudah berapa lama? 2 minggu ya Ibu. Keputihannya Ibu ini bagaimana? Warnanya seperti apa? Apakah berwarna bening ataukah warna kuning Ibu? Warna kuningnya Ibu. Konsistensinya bagaimana Ibu? Apakah cair atau kental Ibu? Kental ya Ibu. Apakah berbau Ibu? Iya dok. Tidak. Apakah gatal? Tidak juga ya Ibu. Maaf Ibu, sebelumnya sudah punya anak berapa? 2 ya Ibu? Oh 2, baik. Ibu, keputihannya ini Ibu baru pertama kali dirasakan atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah ya Ibu? Oh ya, baik. Maaf Ibu, sebelumnya saya tanyakan, apabila Ibu berhubungan dengan suami, apakah ada darah yang keluar? Tidak ada ya. Bagaimana Ibu, haidnya apakah teratur? Teratur setiap bulan ya Ibu? Oke. Baik Ibu, ada keluhan buang air kecil Ibu? Seperti nyeri saat buang air kecil? Tidak ada ya Ibu. Buang air besar Ibu? Tidak ada keluhan? Tidak ada. Maaf Ibu, sebelumnya ada riwayat KB? Tidak ada. Saya ulang lagi ya Ibu. Ibu Ana, 25 tahun, IRT, datang dengan keluhan keputihan ya Ibu. Keputihannya ini berwarna kuning, kental, kemudian tidak berbau dan tidak gatal. Ibu sudah punya anak 2, dan jika berhubungan dengan suami tidak ada keluar darah ya Ibu. Kemudian haidnya Ibu teratur tiap bulan, buang air kecilnya juga tidak ada keluhan, serta buang air besar. Riwayat KB belum pernah ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan anamnesis atau tanya jawab terhadap keluhannya Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan ginekologi Ibu. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini Ibu untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada organ kewanitaannya Ibu serta mulut rahimnya ataukah tidak. Nah, nanti Ibu ada pun prosedur yang saya lakukan. Nanti saya akan memasukkan alat Ibu ya, bentuknya seperti cocol bebek. Itu alat nanti saya akan masukkan ke dalam organ genitalnya Ibu. Nah, mungkin Ibu akan merasa sedikit kurang nyaman karena nanti akan saya masukkan alat, tapi nanti Ibu pada pemeriksaan ini tidak sakit ya Ibu, jadi Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan melakukannya seprofesional mungkin sesuai dengan kompetisi saya. Adapun Ibu nanti yang saya dapatkan, saya akan jamin kerahasiaannya dan tidak akan memberitahu siapa-siapa. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Baik Ibu, ada sebelumnya yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Ibu. Baik Ibu, Ibu sebelumnya bisa buang air kecil terlebih dahulu ya Ibu. Nanti kalau Ibu sudah buang air kecil, Ibu kembali lagi ke sini dan lepas pakaian dalamnya Ibu. Kemudian Ibu bisa baring ke kasur pemeriksaan ya Ibu. Jadi saya mau sediakan alat dan bahan terlebih dahulu yang akan digunakan ya Ibu. Ibu silakan Ibu. Baik, di sini saya akan menyediakan alat yang akan digunakan terlebih dahulu. Adapun alat yang akan digunakan yaitu larutan klorin 0,5%, kemudian handscone steril, kemudian antiseptik, terdapat kom dan juga kasa. Selanjutnya di sini saya menggunakan untuk pemeriksaan spekulo, saya menggunakan spekulum dengan berbagai jenis ukuran. Kemudian di sini terdapat klem panjang, kemudian terdapat juga canister klem. Selanjutnya saya juga sediakan tempat sampah medis. Nah, Sebelum saya melakukan pemeriksaan, kita atur dulu lampu sorot ke organ genital pada pasien setelah pasien datang dari buang air kecil. Permisi Ibu silakan baring di kasur pemeriksaannya Ibu, buka celananya. Tabe Ibu, kakinya bisa bertumpu di sini ya Ibu. Jadi posisi pasien dalam posisi litotomi. Kemudian kita arahkan lampu sorot ke organ genital dari pasien. Baik Ibu, sebelumnya Ibu tunggu sebentar. Di sini saya mau cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah.
dibahas. Baik, setelah saya melakukan cuci tangan, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut ibu terlebih dahulu. Permisi ya ibu, saya angkat dulu bajunya ya bu. Pertama saya akan melakukan inspeksi pada perut. Di sini kita lihat apakah bagian perut ibu terdapat massa, apakah ada benjolan, apakah ada lesi, tanda-tanda inflamasi, serta adanya bekas operasi atau jaringan parut. Selanjutnya setelah kita lakukan inspeksi, kita melakukan palpasi pada bagian perut ibu. Permisi ya ibu, saya palpasi dulu perutnya. Nah, kita palpasi untuk menilai apakah terdapat benjolan, apakah ada massa, serta adanya defense atau tidak. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan pada bagian perut ibu, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan kembali. Setelah itu, saya akan menggunakan handscoon steril. Baik, setelah saya menggunakan handscoon steril, saya akan melakukan pemeriksaan genital pada pasien. Yang pertama di sini pada genital luar kita perhatikan, kita lakukan inspeksi pada labium major, kemudian kita perhatikan vulva sampai ke perineum. Apakah ada benjolan, apakah ada massa, terus apakah terdapat tanda-tanda inflamasi, lesi ataupun jaringan parut. Setelah itu kita bersihkan organ genital bagian luar menggunakan kasa steril. Kemudian kita bersihkan dari atas, kemudian ke bawah, kemudian kita buang di tempat sampah medis. Selanjutnya kita ambil lagi kasa steril yang baru, kemudian kita bersihkan dari atas, kemudian ke bawah, kemudian agak ke dalam, kemudian sisi kanan dan sisi luar organ genital, kemudian kita buang lagi di tempat sampah medis. Nah, selanjutnya dengan menggunakan dua tangan, yaitu dua jari, yaitu ibu jari dan juga jari telunjuk, kita masukkan untuk membuka labium majus. Kita buka secara perlahan, permisi ya ibu. Kemudian kita lakukan inspeksi pada labium minor, kemudian mulut rahim serta osteum uretra externum. Kemudian kita lihat apakah ada massa, apakah terdapat benjolan, tanda inflamasi serta adanya cairan yang keluar. Kemudian kita inspeksi, kita tekan sedikit, permisi ya ibu. Kita tekan apakah terdapat benjolan ataukah massa, kemudian adanya nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya di sini menggunakan jari telunjuk saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar scan yang berada di dekat uretra, sedikit di dekat uretra. Kemudian kita palpasi, kita tekan apakah terdapat massa atau benjolan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar Bartolini yang berada di bagian bawah. Kemudian kita juga tekan menggunakan jari telunjuk. Kemudian kita periksa apakah terdapat massa, apakah ada benjolan, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian jika ada massa atau benjolan, kita nilai bagaimana permukaannya, apakah rata atau berbenjol, kemudian konsistensinya apakah kistik atau padat, kemudian ukurannya berapa, ada nyeri tekan atau tidak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspekulum menggunakan spekulum. Kita ambil spekulum, kemudian spekulum kita letakkan di antara jari telunjuk dan juga jari tengah. Kemudian menggunakan tangan kanan. Nah, untuk tangan kiri kita menggunakan jari telunjuk, kita letakkan di dinding bawah vagina, kemudian kita tekan sedikit ke arah bawah. Kemudian spekulum ini kita masukkan ke dinding vagina dengan posisi yang miring. Setelah miring, kita kita keluarkan jari telunjuk, kemudian spekulum kita putar kurang lebih 90 derajat. Setelah itu kita cari dinding vagina. Setelah kita temukan dinding vagina, kemudian kita kunci spekulum. Nah, setelah kita kunci spekulum, kita perhatikan, lakukan inspeksi pada dinding rahim. Nah,
kita perhatikan pada dinding rahim apakah terdapat massa, apakah ada benjolan, apakah ada lesi atau tanda-tanda inflamasi. Kemudian kita lakukan inspeksi pada bagian porsio atau mulut rahim. Kita perhatikan apakah ada massa, benjolan, apakah ada polip atau tidak. Kemudian kita perhatikan warnanya, apakah warna merah muda ataukah warna kebiruan. Terus kita perhatikan apakah ada erosi porsio atau tidak. Kemudian kita juga lakukan inspeksi pada bagian bagian osteum uteri eksternumnya, apakah ada massa, polip ataupun apakah ada massa, polip atau ada berbenjol-benjol. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi, kita perhatikan yang tadi dinding rahimnya. Kalau misalkan jika terdapat cairan atau sekret fluxus yang banyak, maka kita dapat membersihkannya dengan kasa steril. Kita ambil kasa steril menggunakan klem yang panjang, kemudian kita masukkan untuk membersihkan sekret pada dinding vagina, kemudian kita buang di tempat sampah medis. Baik, selanjutnya di sini saya setelah kita melakukan pemeriksaan inspekulo, kita keluarkan spekulum, yaitu dengan cara kita letakkan spekulum di antara jari telunjuk dan juga jari tengah. Kemudian bilahnya kita tutup, kemudian kita putar spekulum untuk membuka spekulum, untuk buka kunci spekulum. Kemudian kita putar secara miring, kita miringkan lagi spekulum, kemudian kita keluarkan secara perlahan. Baik, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan spekulum, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual dengan cara pemeriksa berdiri. Jadi pemeriksa dapat berada di depan pasien ataupun berada di samping pasien. Untuk pemeriksaan bimanual dilakukan dengan cara tangan kiri kita letakkan di simpisis pubis dari pasien, kemudian tangan kanan menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah, kita masukkan ke dalam vagina dari pasien. Yang pertama, kita masukkan jari telunjuk di labium majus, kemudian masukkan jari tengah, kemudian kita buka labium majus, kemudian kita palpasi dulu labium majusnya, apakah terdapat massa, apakah ada benjolan, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita buka pada dinding mulut rahimnya, apakah juga ada massa, apakah terdapat benjolan atau tidak. Kita nilai jika ada massa, apakah permukaannya rata, apakah berbenjol-benjol, kemudian konsistensinya apakah padat atau kenyal, ukurannya berapa. Kemudian kita juga lakukan penilaian pada uterusnya. Nah, untuk penilaian pada uterus di sini kita nilai apakah ada benjol, adakah massa atau tidak, adanya nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita nilai ukuran dari uterus itu berapa. Kemudian jika ada massanya, kita ukur permukaannya bagaimana, konsistensinya bagaimana, posisi dari uterus apakah antefleksi atau retrofleksi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada adneksa kanan dan juga adneksa kiri. Untuk pemeriksaan adneksa kanan, di sini jadi tangan kanan, jari telunjuk dan jari tengah kita posisikan ke arah lateral adneksa kanan, kemudian tangan kiri kita letakkan di simpisis pubis di bagian bawah perut, sisi kanan perut ibu. Kemudian kita lakukan penilaian apakah ada massa, benjolan, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita periksa lagi adneksa kiri dari pasien. Kemudian tangan kiri kita letakkan di bagian sisi kiri perut ibu bagian bawah. Kemudian tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk kita letakkan di adneksa kiri. Kemudian kita juga nilai apakah ada massa, apakah ada benjolan atau tidak, nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita juga dapat memeriksa Cavum Douglas untuk menilai apakah ada bombans atau tidak, apakah ada massa, nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita keluarkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian kita lihat apakah terdapat darah atau cairan yang keluar atau tidak. Selanjutnya kita ambil kasa steril, kemudian kita bersihkan daerah vagina dari pasien, kemudian kita buang di tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita buka handscoon,
kemudian kita letakkan di larutan klorin. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ibu. Ibu bisa kembali dirapikan pakaiannya Ibu, dan Ibu bisa kembali ke meja pemeriksaan. Nanti Ibu saya akan jelaskan hasil pemeriksaan yang saya dapatkan ya Ibu. Saya mau cuci tangan terlebih dahulu dan membersihkan alat yang saya sudah gunakan. Silakan Ibu. Selanjutnya saya akan mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada pasien terhadap hasil pemeriksaan yang saya dapatkan. Ibu, silakan Ibu kembali sini ya Ibu. Ibu bisa duduk di sini. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ibu, dan memang di sini Ibu saya dapatkan adanya keputihannya Ibu pada mulut rahimnya Ibu yang berwarna kekuningan agak kental ya Ibu. Jadi Ibu untuk kelainan yang saya dapatkan di vagina Ibu itu tidak ada ya Ibu, dan di sini Ibu saya menyarankan Ibu untuk dilakukan pemeriksaan pap smear ya Ibu, pap smear untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dari keputihannya Ibu ini. Nah, jadi Ibu jika Ibu ingin dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Ibu bisa datang kontrol kembali ke sini, dan saya nanti akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Ibu. Bagaimana Ibu, masih ada yang Ibu ingin tanyakan? Sudah tidak ada ya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemeriksaan ginekologi yang saya lakukan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.